Halo sahabat direktori hukum, di video ini aku mau ngebahas tentang kasus perdata yang menjadi kasus pidana. Secara umum, terdapat dua jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik dan hukum privat ini tentunya memiliki definisi yang berbeda. Hukum publik mengatur kepentingan umum dan hubungan antara negara dan warga negara. Contohnya hukum publik adalah hukum pidana. Nah, untuk hukum privat mengatur hubungan antara sesama manusia atau perorangan. Hukum privat juga dikenal sebagai hukum perdata atau hukum sipil. Contoh hukum privat adalah hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum perkawinan. Jika dilihat dari definisinya, hukum pidana dan hukum perdata ini merupakan hukum yang berbeda, mengatur hal yang berbeda juga. Lalu bagaimana bisa terjadi kasus perdata menjadi kasus pidana? Salah satu contoh kasus perdata yang akhirnya berubah menjadi kasus pidana adalah terkait kasus wan prestasi atau ingkar janji. Dalam kasus ini sebenarnya perselisihan antara dua pihak yang telah melakukan perjanjian merupakan kasus di ranah hukum perdata. Namun banyak juga kasus yang membawa tersangka ke ranah hukum pidana karena adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Contoh kasus lainnya adalah terkait sengketa tanah. Dalam kasus ini terlihat bahwa perselisihan antara dua belah pihak merupakan ranah hukum perdata. Tapi banyak juga kasus yang membawa para tersangka ini ke ranah hukum pidana apabila terdapat perbuatan curang yang melawan hak orang lain. Dalam kasus wan prestasi yang sudah disebutkan tadi, bisa saja terdapat unsur penipuan, penggelapan, dan lain-lainnya yang mengarah ke perbuatan pidana. Sama halnya dengan kasus sengketa tanah. Dimungkinkan adanya unsur pidana yang muncul seperti pencurian, penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya. Berdasarkan dua jenis gugatan tersebut, kasus perdata atas dasar PMH kerap kali berakhir menjadi kasus pidana. Pada kejadian tersebut, para penyidik lebih memilih menggunakan pasal pidana untuk memberikan tekanan yang lebih terhadap tersangka. Padahal sebenarnya pasal pidana itu seharusnya merupakan senjata terakhir dan diterapkan apabila kasus tersebut tidak terselesaikan.